Halo semua, kembali lagi di channel Tante Wiwik. Yang hadir dari daerah mana saja nih? Yuk, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng dan like, komen, share-nya ya. Mari Tante Wiwik mulai ceritanya. Suara detak jam dinding di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu seolah berubah menjadi dentum godam yang menghantam keheningan. Ruangan itu kecil, namun udara di dalamnya terasa begitu berat, seakan oksigen telah habis diisap oleh ego seorang pria yang duduk dengan angkuh di kursi kayu jati. Pendingin ruangan mendesis, menyemburkan uap dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun, suasana panas justru memancar dari tatapan mata Adrian Dirgantara. Adrian, seorang pria berusia 34 tahun dengan garis rahang tegas dan rambut yang tertata klimis sempurna, menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi yang empuk. Ia mengenakan setelan jas custom made berwarna abu-abu arang yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Di pergelangan tangan kirinya, sebuah jam tangan merek Swiss melingkar, memantulkan cahaya lampu neon ruangan tersebut, sebuah simbol status yang selalu ia pamerkan sebagai hasil kerja kerasnya. Di seberang meja duduk Hana, istrinya, setidaknya untuk beberapa menit ke depan. Hana tampil kontras dengan kemewahan yang dipamerkan Adrian. Ia mengenakan gamis berwarna biru dongker yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan hijab satin berwarna senada yang membingkai wajahnya yang pucat namun tenang. Tidak ada riasan tebal di wajahnya, hanya polesan tipis yang mempertegas keteguhan di matanya. Hana melipat kedua tangannya di atas pangkuan, tetap diam, seolah-olah ia sedang bermeditasi di tengah badai. "Berapa lama lagi kita harus menunggu?" Adrian memecah keheningan dengan suara baritonnya yang syarat akan ketidaksabaran. Ia mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke atas meja kayu yang mengilap. "Waktuku sangat berharga, Hana. Ada rapat direksi dan beberapa kontrak besar yang harus kutandatangani sore ini. Aku tidak punya waktu seharian untuk melihat wajahmu yang terlihat seperti orang sedang berduka itu." Hana tidak bergeming. Ia bahkan tidak berkedip. Mediatornya sedang menyiapkan berkas terakhir, Adrian. "Bersabarlah sebentar saja. Kita sudah menghabiskan 5 tahun bersama. Apa artinya menunggu 10 menit lagi?" Adrian mendengus remeh. Tawa sinis lolos dari bibirnya. 5 tahun yang membosankan. Kamu harusnya bersyukur aku bertahan selama itu dengan wanita yang hanya tahu cara memasak sayur bayam dan membersihkan debu. Di luar sana, dunia bergerak cepat, Hana. Aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi langkahku, bukan seseorang yang hanya menjadi jangkar yang menahan kapalku untuk berlayar. Kalimat itu tajam, sengaja dirancang untuk melukai. Namun, Hana sudah terlalu sering terluka, hingga rasa sakit itu kini telah berubah menjadi lapisan pelindung yang tak tertembus. Ia ingat betul bagaimana Adrian 5 tahun lalu. Seorang pria yang datang dengan kemeja lusuh, memohon bantuan dana kepada mendiang ayah Hana untuk menyelamatkan proyek kecilnya yang hampir bangkrut. Saat itu, Hana melihat potensi dan kebaikan di mata Adrian. Ia memberikan segalanya, cintanya, dukungan finansial keluarganya, hingga takhta di perusahaan yang kini membuat Adrian merasa seperti raja. Kini, raja itu ingin memenggal kepala ratu yang telah memberinya mahkota. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria paruh baya dengan kacamata yang bertengger di ujung hidung masuk membawa map tebal. Ia adalah Pak Mulyadi, mediator yang ditunjuk pengadilan. Ia menatap kedua belah pihak dengan pandangan letih, sebuah tatapan yang biasa dimiliki oleh orang yang setiap hari melihat runtuhnya janji suci pernikahan. "Baiklah," Pak Mulyadi memulai sambil memperbaiki posisi duduknya. "Saya sudah memeriksa berkasnya. Berdasarkan kesepakatan yang diajukan oleh pihak penggugat, yaitu Saudara Adrian, dan telah disetujui oleh pihak tergugat, Saudari Hana, ini adalah perceraian murni tanpa tuntutan harta gana gini. Benar begitu?" "Sangat benar," sambar Adrian cepat. Ia melirik Hana dengan tatapan merendahkan. Hana sudah setuju untuk keluar dari rumah dengan tangan kosong. Lagi pula, apa yang bisa dia tuntut? Seluruh aset perusahaan, mobil dan rumah itu atas namaku.
Dia hanya seorang ibu rumah tangga tanpa pendapatan. Aku cukup baik hati dengan tidak menuntut balik biaya hidup yang sudah kuberikan padanya selama ini. Hana menarik napas panjang, meresapi setiap kata penghinaan itu. Ia melirik pengacaranya, seorang pria muda yang duduk di sudut ruangan, yang hanya memberikan anggukan kecil. Saya setuju, ucap Hana lirih, namun tegas. Saya tidak menginginkan 1 rupiah pun dari harta yang Adrian klaim sebagai miliknya. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali. Adrian tertawa kecil, sebuah tawa yang merendahkan. Kebebasan? Kamu pikir kamu bisa makan dengan kebebasan di kota ini? 1 bulan, Hana. Aku berikan waktu 1 bulan, sampai tabungan kecilmu habis, dan kamu akan merangkak di kakiku. Memohon agar aku menerimamu kembali sebagai pelayan atau entahlah. Tapi saat itu terjadi, posisimu sudah diisi oleh wanita yang jauh lebih berkelas. Hana menatap Adrian tepat di matanya. Untuk pertama kalinya dalam sesi itu, Hana tersenyum. Bukan senyum kesedihan, melainkan senyum tipis yang penuh misteri. Senyum seorang pemain catur yang baru saja melihat lawan menjatuhkan rajanya sendiri. Mungkin kamu benar, Adrian. Masa depan memang penuh kejutan, kata Hana tenang. Pak Mulyadi menyodorkan dokumen berkas perceraian itu ke tengah meja. Silahkan ditandatangani di atas materai. Dengan ini, secara hukum agama dan negara, kalian akan dinyatakan berpisah setelah sidang putusan nanti. Adrian menyambar pena mahal dari saku jasnya. Dengan gerakan teatrikal yang angkuh, ia membubuhkan tanda tangan yang lebar dan tajam, seolah sedang menandatangani kesepakatan akuisisi bernilai triliunan. Ia menggeser kertas itu ke arah Hana dengan kasar. Silahkan, ini adalah tanda tangan terakhir yang akan mengubahmu menjadi orang asing bagiku. Hana mengambil pena sederhana miliknya. Tangannya tidak gemetar. Ia membaca baris demi baris poin dalam surat itu. Poin yang menyatakan bahwa Adrian melepas seluruh tanggung jawab atas Hana, dan sebaliknya, Hana melepas seluruh keterikatannya pada aset-aset yang dikelola Adrian. Adrian mengira poin ini adalah kemenangannya, karena ia berhasil menguasai kerajaan bisnis mereka. Adrian lupa membaca catatan kaki kecil tentang kepemilikan saham utama yang terikat pada yayasan keluarga besar Hana. Sret, sret. Goresan pena Hana terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Selesai. Sudah berakhir, ucap Pak Mulyadi sambil menutup map. Adrian langsung berdiri, merapikan jasnya, dan tidak memberikan 1 kata perpisahan pun yang layak. Ia menoleh ke arah Hana yang masih duduk tenang. Jangan lupa Hana, besok pagi semua barangmu harus sudah keluar dari rumah. Aku tidak ingin calon istriku melihat sampah di rumah barunya. Tanpa menunggu jawaban, Adrian melangkah keluar dengan gagah, membanting pintu ruangan dengan keras hingga menimbulkan gema. Hana tetap duduk di kursinya selama beberapa detik. Ia menutup matanya, membuang napas yang selama ini terasa menyesakkan dadanya. Dinginnya ruangan mediasi itu kini terasa menyegarkan baginya. Ia menoleh ke arah jendela, melihat mobil SUV mewah Adrian melaju pergi dari pelataran pengadilan dengan arogan. Hana membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah komputer tablet yang selama ini ia sembunyikan. Layarnya menyala, menampilkan logo sebuah bank swasta internasional dengan level keamanan tertinggi. Kamu benar, Adrian, bisik Hana pada ruangan yang kosong. Waktu adalah uang, dan waktumu baru saja habis. Di layar tablet itu tertera sebuah akun administratif pusat. Hana memasukkan sidik jarinya. Sebuah perintah muncul di layar. Terminate all secondary access for user Adrian Dirgantara. Jari Hana tidak ragu sedikit pun saat menekan tombol yes. Di luar sana, matahari bersinar terik. Namun bagi Adrian, kegelapan baru saja dimulai tanpa ia sadari. Hana berdiri, merapikan gamis birunya, dan berjalan keluar. Langkahnya tidak lagi berat. Ia bukan lagi istri yang tertindas. Ia adalah pemilik sah dari seluruh permainan ini, dan ia baru saja melakukan langkah pembukaan yang mematikan. Hana melangkah keluar dari gedung pengadilan agama dengan kepala tegak. Sinar matahari siang yang terik menyapa wajahnya, namun ia tidak silau. Baginya, cahaya ini adalah simbol kebenaran yang mulai tersingkap.
Di pelataran parkir, mobil sedan hitam milik keluarga besarnya sudah menunggu. Seorang pria tua berseragam rapi, Pak Maman, segera turun dan membukakan pintu belakang dengan taksim. "Sudah selesai, Non Hana?" tanya Pak Maman dengan nada penuh simpati. Ia telah bekerja untuk Ayah Hana selama 30 tahun dan tahu persis bagaimana Adrian memperlakukan majikannya itu. "Sudah, Pak. Semuanya berjalan sesuai rencana," jawab Hana singkat sambil masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk. Begitu pintu tertutup, suasana sunyi mobil yang kedap suara itu menjadi ruang kendali pribadinya. Hana menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk, namun pikirannya tidak sedang beristirahat. Ia mengeluarkan tablet dari tasnya, perangkat yang sama yang ia gunakan di ruang mediasi tadi. Di layar, masih terpampang konfirmasi hijau yang menandakan akses utama Adrian telah diputus. Namun itu hanyalah permulaan. "Pak Maman, jalan perlahan saja. Saya perlu menyelesaikan beberapa urusan administrasi," instruksi Hana. "Baik, Non." Hana menatap layar tabletnya. Selama 5 tahun terakhir, Adrian hidup dalam delusi keagungan. Pria itu mengira bahwa kecerdasannya dalam mengelola perusahaan adalah alasan mengapa mereka begitu kaya. Adrian lupa bahwa perusahaan Dirgantara Group hanyalah sebuah cangkang yang diisi oleh aset-aset milik Yayasan Keluarga Atmaja, keluarga Hana. Adrian hanyalah seorang manajer yang diberi label direktur utama dan suami. Jari Hana menari di atas layar, masuk ke dalam sistem manajemen aset korporat yang terenkripsi. Ia memasukkan kunci keamanan ganda yang dikirimkan ke ponsel rahasianya. Di sana terpampang daftar panjang kartu kredit, rekening operasional, dan akses token digital yang selama ini berada di dompet dan ponsel Adrian. Hana memulai ritual penghancuran digitalnya. Target pertama, kartu kredit Platinum dan Black Card. Adrian memiliki 3 kartu kredit tambahan yang limitnya digabungkan dengan rekening utama perusahaan. Kartu-kartu inilah yang digunakan Adrian untuk memanjakan Fanya, membelikannya tas bermerek, perhiasan, hingga membayar uang muka apartemen mewah yang mereka tempati diam-diam. Dengan gerakan tegas, Hana menekan tombol Deactivate Permanently. Ia menandai alasannya sebagai penyalahgunaan wewenang. 1. Gumam Hana. Target kedua, akses token perusahaan. Adrian sering menggunakan token digital ini untuk memindahkan dana kecil yang menurutnya tidak akan terlihat ke rekening pribadinya. Hana masuk ke pengaturan otoritas perbankan. Ia mengubah status Adrian dari administrator menjadi guest, lalu memblokir akses tersebut sepenuhnya. Mulai detik ini, Adrian tidak bisa mentransfer bahkan Rp1 pun dari rekening perusahaan. Target ketiga, fasilitas kendaraan dan inventaris. Hana melihat status GPS mobil SUV mewah yang baru saja dikendarai Adrian keluar dari pengadilan. Mobil itu terdaftar sebagai aset perusahaan. Hana mengirimkan perintah ke sistem smart card tersebut untuk mengunci akses remote dan mematikan fungsi kunci cadangan digital setelah mesin dimatikan nanti. Hana berhenti sejenak, menatap keluar jendela mobil. Ia melihat deretan ruko dan gedung tinggi yang dilewatinya. 5 tahun lalu, ia memberikan segalanya karena percaya pada cinta. Ayahnya sudah memperingatkan. Hana, pria yang haus akan pengakuan seringkali lupa pada siapa yang memberinya air. Saat itu, Hana terlalu naif untuk mengerti. Kini, ia mengerti dengan cara yang paling menyakitkan. Ia kembali ke layar tablet. Ada satu hal lagi yang krusial. Rekening pribadi Adrian. Sebenarnya, Hana tidak bisa menyentuh rekening pribadi Adrian secara langsung karena hukum perbankan. Namun, Adrian melakukan kesalahan fatal setahun yang lalu. Karena ingin terlihat sebagai pasangan yang transparan di depan Hana, padahal untuk menutupi jejak perselingkuhannya, ia menautkan rekening pribadinya ke akun manajemen aset keluarga Hana agar mendapatkan bunga prioritas. Hana tidak menguras uang Adrian. Ia bukan pencuri. Namun, ia memutuskan hubungan tautan tersebut. Efek sampingnya, karena akun Adrian tidak lagi memiliki jaminan dari Yayasan Atmaja, bank akan secara otomatis meninjau ulang kelayakan kredit Adrian. Tanpa dukungan yayasan, saldo Adrian yang sebenarnya tidak seberapa itu akan langsung terkena biaya penalti dan pembekuan sementara untuk audit. Selesai, bisik Hana. Ia menutup tabletnya dan mengambil ponsel pribadinya. Ada sebuah pesan masuk dari Tuan Jurian, pengacara senior keluarga.
Hana, tahap pertama sudah selesai. Saya sudah mengirimkan notifikasi resmi ke Dewan Komisaris mengenai pemberhentian Adrian secara tidak hormat yang akan berlaku efektif pukul 17 sore ini. Apakah Anda siap untuk tahap kedua? Hana mengetik balasan. Siapkan semuanya di Hotel Grand Majestic malam ini. Saya ingin hadir di sana. Mobil berhenti di depan sebuah butik pakaian yang tenang dan eksklusif. Pak Maman membukakan pintu. Hana turun dengan langkah mantap. Ia masuk ke dalam butik, di mana seorang manajer butik langsung menyambutnya dengan bungkukan hormat. "Selamat siang, Nyonya Hana. Pesanan Anda sudah siap di ruang pas," ucap manajer itu. Hana masuk ke ruang ganti yang luas. Di sana, tergantung sebuah gaun malam berwarna hitam pekat. Bahannya dari sutra terbaik, jatuh dengan anggun dan memiliki detail kristal hitam yang halus di bagian kerah. Gaun itu tidak berteriak mewah, tapi ia memancarkan otoritas. Sambil memandang gaun itu, Hana membayangkan Adrian saat ini. Pria itu mungkin sedang berada di kantornya, meneriaki sekretarisnya, atau mungkin sedang bersama Fanya di sebuah restoran mewah, merayakan kemenangan perceraian mereka. Adrian mungkin sedang memegang kartu kredit hitamnya, bersiap untuk pamer di depan Fanya. Hana mencoba membayangkan wajah Adrian saat kartu itu digesek dan mesin EDC mengeluarkan bunyi declined. Di dalam ruang ganti yang sunyi, Hana akhirnya membiarkan dirinya tersenyum kecil. Bukan senyum jahat, tapi senyum lega. Selama bertahun-tahun ia merasa terkurung dalam peran istri yang patuh, sementara suaminya membangun istana di atas punggungnya. Kini, ia hanya menarik punggungnya dan istana itu akan runtuh dengan sendirinya. Ia mengambil ponselnya lagi, membuka aplikasi media sosial dengan akun anonim. Ia melihat unggahan terbaru Fanya, sebuah foto buket bunga mawar besar dengan latar belakang kamar hotel mewah. Keterangannya berbunyi, "Akhirnya tidak ada lagi penghalang. Malam ini perayaan cinta yang sesungguhnya. #wedding of the year, #luxury life." Hana menyimpan ponselnya. "Wedding of the year," gumamnya. Lebih tepatnya pemakaman reputasimu, Adrian. Hana keluar dari butik dengan membawa kotak gaun tersebut. Di dalam mobil, ia menghubungi Tuan Julian kembali. "Julian, satu hal lagi. Pastikan manajer Hotel Grand Majestic menerima cek dari Adrian malam ini. Jangan ditolak di awal. Biarkan dia menggunakan cek perusahaan itu untuk pembayaran sisa dekorasi dan catering. Saya ingin dia melakukan pelanggaran hukum penggelapan dana secara sadar di depan umum." "Dimengerti, Nyonya?" "Kami akan membiarkannya menggali lubangnya sendiri sedikit lebih dalam," jawab Julian di seberang telepon. Hana mematikan ponselnya. Ia menatap jalanan Jakarta yang macet. Di tengah hiruk-pikuk kota ini, ada seorang pria yang merasa dirinya adalah pusat gravitasi. Pria yang merasa bisa membuang istrinya seperti pakaian usang. Adrian Dirgantara akan belajar satu pelajaran berharga malam ini, bahwa uang bisa membeli kesetiaan semu, tapi uang tidak bisa membeli perlindungan dari seseorang yang telah kamu hianati. "Pak Maman, kita pulang ke rumah ayah," ujar Hana. "Saya perlu beristirahat sebentar sebelum pesta dimulai." Mobil melaju membelah kemacetan. Di kursi belakang, Hana memejamkan mata. Ia memikirkan ayahnya, pria yang membangun semua ini dengan keringat dan integritas. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan membersihkan nama keluarganya dari parasit seperti Adrian. Malam ini, bukan hanya kartu ATM yang akan mati. Malam ini adalah akhir dari kebohongan panjang yang disebut pernikahan Adrian dan Hana. Dan saat musik di pesta itu berhenti, Hana akan ada di sana untuk mematikan lampunya. Adrian Dirgantara melangkah masuk ke dalam kantor pusat Dirgantara Group dengan aura yang seolah mampu membelah lautan. Setiap karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat, namun Adrian tidak membalas. Baginya, mereka hanyalah sekrup-sekrup kecil dalam mesin raksasa yang ia kendalikan. Ia merasa baru saja memenangkan perang besar di pengadilan agama. Baginya, tanda tangan Hana adalah surat penyerahan diri seorang pecundang. "Raka, ke ruanganku sekarang!" teriak Adrian kepada sekretaris pribadinya saat melewati meja depan. Di dalam ruang kerja yang luas dengan pemandangan cakrawala Jakarta, Adrian melepaskan jasnya dan melemparkannya ke sofa kulit. Ia menyalakan cerutu mahal, menyesap asapnya dengan nikmat, dan menatap pantulan dirinya di kaca jendela.
Bebas, bisiknya pada diri sendiri. Akhirnya aku bisa memiliki semuanya tanpa bayang-bayang keluarga Atmaja. Pintu diketuk, Raka masuk dengan wajah yang tampak sedikit tegang. Bapak memanggil saya? Siapkan mobil sport di bawah, aku ingin menjemput Fanya. Dan satu lagi, pastikan buket bunga lili putih terbesar sudah sampai di kamar Presidential Suite Hotel Grand Majestic. Malam ini adalah malam pernikahanku dengan Fanya. Aku ingin semuanya sempurna, jangan ada cacat sedikit pun. Baik Pak, tapi ada satu hal, Raka ragu-ragu. Tadi bagian keuangan menelpon. Mereka bilang ada masalah dengan sinkronisasi token digital perusahaan. Mereka tidak bisa melakukan transfer untuk pelunasan vendor catering sore ini. Adrian mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Masalah teknis bank biasa itu. Suruh mereka hubungi pihak bank. Bilang ini perintah direktur utama. Aku tidak mau tahu. Sebelum jam 5 sore, semua vendor harus lunas. Baik Pak, saya usahakan. 1 jam kemudian, Adrian sudah berada di depan sebuah butik perhiasan kelas atas di kawasan Menteng. Di sampingnya, Fanya, wanita dengan riasan tebal dan pakaian yang sangat minim, menggelayut manja di lengannya. Fanya adalah definisi dari segala sesuatu yang tidak dimiliki Hana. Ia berisik, penuh tuntutan dan sangat mengagungkan kemewahan lahiriah. Sayang, lihat cincin ini, seru Fanya sambil menunjuk sebuah cincin berlian 5 karat yang berkilau di balik etalase kaca. Ini cocok sekali untuk pernikahan kita malam ini. Cincin yang kemarin kamu belikan terasa terlalu kecil jika dibandingkan dengan statusmu sebagai direktur utama. Adrian tersenyum lebar. Harga dirinya melambung tinggi. Ambil saja sayang, apapun untuk ratuku. Seorang pelayan toko dengan sarung tangan putih mengeluarkan cincin itu dengan sangat hati-hati. Harganya fantastis, 850 juta rupiah. Adrian tidak berkedip. Ia mengeluarkan dompet kulitnya, mengambil kartu kredit Black Card yang selama ini menjadi senjata pamungkasnya dalam menaklukkan dunia. Ia menyerahkan kartu itu kepada pelayan dengan gerakan yang sangat angkuh. Gesek sekarang, aku sedang terburu-buru. Fanya mencium pipi Adrian. Kamu memang yang terbaik, Adrian. Pelayan itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Adrian menunggu dengan santai, membayangkan bagaimana cincin itu akan melingkar di jari Fanya malam ini. Namun bunyi bip yang dihasilkan mesin itu tidak seperti biasanya. Suaranya pendek dan tajam, diikuti oleh sebuah struk kecil yang keluar perlahan. Pelayan itu mengerutkan kening. Mohon maaf Bapak Adrian, sepertinya ada masalah. Transaksi ditolak. Senyum Adrian membeku. Apa? Ditolak? Periksa mesinmu. Mungkin koneksi internet toko ini yang murahan. Koneksi kami lancar, Pak. Di sini tertulis kontak issuer. Kode penolakannya tidak biasa. Pelayan itu mencoba lagi. Sekali lagi, bunyi bip yang sama terdengar. Tetap ditolak, Pak. Wajah Adrian mulai memerah. Ia merasa tatapan pelayan toko itu berubah dari hormat menjadi curiga. Di belakangnya, beberapa pelanggan lain mulai berbisik-bisik. Coba kartu yang ini. Adrian mengeluarkan kartu lain, sebuah kartu platinum dari bank berbeda. Hasilnya tetap sama, declined. Sayang, ada apa? Tanya Fanya dengan nada yang mulai berubah. Tidak lagi manja, tapi menuntut. Masa direktur utama kartunya ditolak? Malu dilihat orang loh. Diamlah Fanya. Ini pasti kesalahan bank. Mereka sering melakukan maintenance di jam-jam seperti ini. Bentak Adrian frustrasi. Ia mencoba mengakses aplikasi mobile banking di ponselnya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat layar ponselnya. Aplikasi itu tidak memunculkan saldo. Sebagai gantinya, sebuah kotak dialog muncul. Akun Anda telah dinonaktifkan oleh administrator pusat. Silahkan hubungi kantor cabang terdekat. Sialan, umpat Adrian. Ia segera menelpon manajer bank yang biasanya menjilat kakinya. Namun panggilan itu dialihkan ke sekretaris. Saat ia mencoba menelpon kantornya sendiri, Raka tidak mengangkat telepon. Adrian merasa seolah-olah tanah yang ia pijak mulai bergetar. Ia menatap pelayan toko yang kini berdiri dengan sikap yang sangat formal, seolah-olah Adrian bukan lagi pelanggan VIP. Pak, jika tidak ada alat pembayaran lain, mohon maaf, kami tidak bisa memproses perhiasan ini, ucap pelayan itu dingin. Aku akan kembali sebentar lagi. Simpan cincin itu, teriak Adrian sambil menarik tangan Fanya keluar dari toko. Adrian, kamu menyakitiku, seru Fanya sambil melepaskan pegangan Adrian di parkiran. Apa yang terjadi? Kamu bilang kamu punya segalanya. Jangan bilang kalau selama ini kamu hanya membohongiku. Tutup mulutmu, aku sedang pusing. Adrian masuk ke dalam mobil SUV-nya. Ia mencoba menyalakan mesin. Mesin itu menderu, namun tiba-tiba sebuah pesan muncul di layar dashboard. Remote access disabled. Please insert physical key or contact corporate security. Adrian memukul setir dengan keras.
"Hana!" teriaknya. Nama itu meledak dari mulutnya seperti api. Ini pasti ulah wanita itu. Bagaimana mungkin dia secepat ini? Ia baru menyadari satu hal yang selama ini ia remehkan. Seluruh sistem keamanan dan keuangan perusahaan Dirgantara Group dibangun oleh tim IT milik keluarga Hana. Selama ini ia merasa aman karena dialah yang memegang kendali harian. Ia lupa bahwa Hana adalah pemegang kunci cadangan yang bisa mengunci seluruh rumah kapan saja ia mau. "Adrian, aku tidak mau tahu." Fanya melipat tangannya di dada. "Pesta di Grand Majestic itu harus tetap jalan. Aku sudah mengundang semua teman-temanku, semua kolega modelku. Kalau sampai pesta itu batal atau terjadi hal memalukan seperti tadi, kita putus." Adrian menatap Fanya dengan mata merah. Ia merasa terpojok. Ia tidak punya akses tunai yang besar, kartu kreditnya mati, dan mobil perusahaannya pun mulai menunjukkan tanda-tanda akan terkunci secara otomatis. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia teringat sesuatu. Di tas kerjanya masih ada buku cek perusahaan. Cek itu memiliki otorisasi tanda tangannya. Meskipun akses digitalnya diputus, cek fisik biasanya memerlukan waktu clearing 1 kali 24 jam. "Tenang, Fanya, semuanya akan baik-baik saja," ucap Adrian dengan suara bergetar. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Fanya. "Aku masih punya cek. Kita akan langsung ke hotel. Aku akan membayar semuanya di sana dengan cek tunai. Pihak hotel pasti mengenalku. Mereka tidak akan berani menolak." Fanya hanya mendengus, namun ia masuk ke dalam mobil. Adrian berhasil menjalankan mobilnya setelah melakukan hard reset manual yang ia ketahui. Namun sistem GPS tetap berkedip merah, menandakan bahwa mobil itu sedang dilacak. Adrian tidak peduli. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal. Mencapai hotel, melangsungkan pernikahan, dan mencari cara untuk membalikkan keadaan besok pagi. Ia tidak tahu bahwa di sebuah ruangan di sudut kota, Hana sedang menonton titik merah mobil Adrian yang bergerak menuju hotel di layar monitornya. "Dia menuju ke hotel Tuan Julian," ucap Hana melalui telepon. "Bagus," jawab Julian. "Manajer hotel sudah saya instruksikan. Mereka akan menerima cek kosong darinya sebagai bukti otentik penggelapan dana. Biarkan dia merasa tenang untuk beberapa jam ke depan. Biarkan dia memakai jas pengantinnya Hana, karena itu akan menjadi pakaian terakhir yang ia kenakan sebelum seragam tahanan." Hana menutup telepon. Ia berdiri di depan jendela besar, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Malam ini, Jakarta akan menjadi saksi jatuhnya seorang pria sombong yang mengira dirinya adalah matahari. "Selamat berpesta, Adrian," bisik Hana. "Nikmatilah setiap detik kemewahan yang bukan milikmu itu. Karena setelah ini, kamu bahkan tidak akan mampu membeli sebotol air mineral." Adrian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, menembus kemacetan, menuju apa yang ia kira sebagai takhta barunya. Ia tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sedang memacu kendaraan menuju jurang yang telah digali oleh tangannya sendiri, satu persatu, lewat setiap pengkhianatan yang ia lakukan selama 5 tahun ini. Lobi Hotel Grand Majestic memancarkan kemewahan yang hampir menyilaukan mata. Aroma parfum mahal beradu dengan wanginya ribuan bunga mawar dan lili putih yang diimpor langsung dari Belanda, menghiasi setiap sudut koridor menuju Grand Ballroom. Adrian melangkah masuk dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan dari rasa frustrasinya. Di sampingnya, Fanya berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan gaun pengantin bergaya mermaid bertahtakan Swarovski yang berkilau di bawah lampu kristal hotel. Meskipun hatinya berdegup kencang karena insiden di butik perhiasan tadi, Adrian mencoba mempertahankan topeng keangkuhannya. Ia harus terlihat seperti seorang pemenang. "Selamat malam, Pak Adrian," sapa seorang pria paruh baya dengan setelan tuxedo rapi. Ia adalah Pak Bram, manajer operasional hotel yang sudah sangat berpengalaman. "Semua persiapan sudah 100%. Tamu-tamu VIP Anda sudah mulai berdatangan di area foyer." Adrian mengangguk kaku. "Bagus. Pak Bram, ada sedikit kendala dengan sistem perbankan kantorku sore ini. Aku akan menyelesaikan sisa pembayaran sebesar 300 juta rupiah menggunakan cek perusahaan sekarang juga. Aku ingin semua administrasi selesai sebelum acara dimulai." Pak Bram tersenyum, sebuah senyum yang sangat profesional. Namun jika Adrian lebih jeli, ia akan melihat kilatan aneh di mata pria itu. "Tentu saja Pak Adrian, kami sangat memahami kesibukan Anda sebagai direktur utama. Mari, silahkan ikut saya ke ruang administrasi sebentar." Fanya menunggu di lobi dengan gelisah,
sementara Adrian masuk ke ruangan kaca di balik meja resepsionis. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Adrian mengeluarkan buku cek dari tas kerjanya. Ia menuliskan angka 300 juta rupiah dengan tinta hitam, membubuhkan tanda tangan yang lebar dan menyerahkannya kepada Pak Bram. "Ini, pastikan catering dan orkestra tidak ada masalah," ujar Adrian dengan nada memerintah. Pak Bram menerima cek itu, menelitinya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam map. "Terima kasih Pak Adrian, cek ini akan segera kami proses ke bagian clearing. Untuk saat ini, acara Anda bisa segera dimulai. Silahkan menuju ke ruang transit pengantin." Keluar dari ruangan itu, Adrian merasa seolah-olah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Berhasil, pikirnya. Cek itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari untuk divalidasi. Dalam waktu 24 jam ke depan, aku punya waktu untuk mencari pinjaman atau mendesak bagian keuangan untuk membuka blokir rekening. Ia tidak tahu bahwa tepat setelah ia keluar, Pak Bram mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Tuan Julian. "Umpan sudah dimakan. Cek perusahaan dengan tanda tangan Adrian sudah di tangan saya. Bukti penggelapan dana secara sadar sudah lengkap." Di ruang transit, Fanya sedang sibuk memoles kembali riasannya di depan cermin besar. "Adrian, kamu sudah bayar semuanya kan? Aku tidak mau ada keributan di depan teman-teman sosialitaku. Kamu tahu kan, ada editor majalah gaya hidup yang datang malam ini?" "Sudah, Fanya. Semuanya beres. Jangan banyak tanya," gertak Adrian. Ia sedang mematut dirinya di cermin, mencoba menyesuaikan dasi kupu-kupunya. Namun, bayangan yang ia lihat di cermin seolah bukan dirinya. Ia melihat seorang pria yang sedang mengenakan topeng emas, sementara di baliknya, wajahnya mulai retak. Tiba-tiba, ponsel Adrian bergetar hebat di atas meja. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. "Halo? Adrian Dirgantara?" Suara di seberang telepon terdengar berat dan sangat formal. "Ya, siapa ini?" "Ini dari bagian keamanan leasing pusat. Kami mendapatkan laporan otomatis dari sistem kendaraan Anda. Mobil SUV dengan plat nomor B1DIR telah kami kunci sistem mesinnya secara permanen karena status kepemilikan aset yang kini berada dalam sengketa hukum. Kami akan mengirimkan mobil derek ke lokasi terakhir kendaraan tersebut dalam 1 jam. Wajah Adrian memucat. "Apa? Kalian tidak bisa melakukan itu? Itu mobil operasional saya." "Mohon maaf Pak, instruksi datang langsung dari pemilik saham mayoritas melalui firma hukum Atmaja & Partners. Selamat malam." Panggilan terputus. Adrian menjatuhkan ponselnya ke lantai. Napasnya mulai pendek. Istana yang ia bangun dengan pengkhianatan kini benar-benar mulai runtuh, lantai demi lantai. "Adrian, ada apa lagi?" Fanya menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran yang bercampur dengan kekesalan. "Bukan apa-apa, hanya masalah kecil di kantor." Adrian berteriak, suaranya menggema di ruangan yang mewah itu. "Ayo, Kita harus keluar sekarang. Acara sudah harus dimulai." Pukul 20 WIB. Pintu besar Grand Ballroom terbuka perlahan. Musik orkestra yang megah mulai memainkan lagu Wedding March. Asap dry ice memenuhi lantai, menciptakan suasana seperti di atas awan. Adrian dan Fanya melangkah masuk, disambut oleh tepuk tangan riuh dari ratusan tamu undangan. Lampu sorot mengikuti setiap langkah mereka menuju pelaminan yang didesain seperti singgasana emas. Adrian mencoba tersenyum, menyalami rekan bisnisnya yang berderet di pinggir karpet merah. Namun matanya terus melirik ke arah pintu masuk, merasa seolah-olah ada hantu yang sedang mengejarnya. Di sudut ruangan yang agak gelap duduk beberapa pria berpakaian safari hitam. Mereka tidak membawa kado, mereka tidak memegang gelas sampahnya. Mereka hanya berdiri diam dengan pandangan tajam ke arah pelaminan. Adrian melihat mereka, dan instingnya mengatakan bahwa mereka bukan tamu undangan. Pesta berlangsung dengan sangat meriah. Makanan kelas latu disajikan, anggur terbaik mengalir bebas. Fanya tampak sangat bahagia. Ia tertawa lepas, memamerkan gaunnya kepada setiap kamera yang membidiknya. Ia merasa telah menjadi wanita paling beruntung di dunia. "Sayang," bisik Fanya di telinga Adrian saat mereka duduk di pelaminan. "Terima kasih untuk semua ini. Akhirnya aku tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi dari istri lamamu yang membosankan itu." Adrian hanya mengangguk kaku. "Ya, ini semua untukmu." Namun, di tengah kemeriahan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mantap dari arah pintu masuk. Langkah itu tidak terburu-buru, namun setiap ketukannya seolah meredam suara musik orkestra yang sedang bermain. Seorang wanita muncul di ambang pintu. Ia tidak mengenakan gaun berwarna cerah seperti tamu lainnya. Ia mengenakan gaun sutra hitam yang sangat pekat, dengan hijab yang senada. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja kembali dari pengasingan untuk mengambil alih kerajaannya. Hana,
Langkah Hana sangat tenang. Ia tidak terlihat marah, ia tidak terlihat sedih. Di sampingnya, berdiri Tuan Julien yang membawa tas kerja kulit dan seorang pria paruh baya yang sangat dikenal oleh seluruh pengusaha di ruangan itu, Tuan Wijaya, pengawas aset dari Yayasan Atmaja. Adrian yang sedang memegang gelas kristal hampir menjatuhkannya saat melihat Hana. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hana terus berjalan menyusuri karpet merah, membelah kerumunan tamu yang mulai berbisik-bisik heran. Beberapa tamu yang mengenal Hana sebagai istri sah Adrian mulai menatap satu sama lain dengan pandangan bingung. Hana berhenti tepat di depan panggung pelaminan. Ia menatap ke atas, menatap Adrian dan Vanya yang duduk di sana seperti raja dan ratu gadungan. Pesta yang indah, Adrian. Suara Hana terdengar jernih, mengalun lembut namun menusuk melalui sistem audio ruangan yang tiba-tiba mati karena kendali dari balik layar. Keheningan total menyelimuti ballroom. Bahkan suara denting sendok dan garpu pun berhenti. Hana, apa yang kamu lakukan di sini? Adrian berdiri dengan lutut yang gemetar. Ini pesta pribadi. Satpam, usir wanita ini. Tuan Julien maju satu langkah ke depan. Maaf, Saudara Adrian. Justru kami yang memiliki hak untuk menentukan siapa yang harus pergi dari gedung ini. Karena gedung ini, beserta seluruh biaya pesta yang Anda bayar menggunakan cek perusahaan yang tidak memiliki saldo, secara sah adalah di bawah kendali klien kami, Nyonya Hana Atmaja. Tamu-tamu undangan tersentak. Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi suara riuh. Vanya menatap Adrian dengan wajah pucat. Adrian, apa maksudnya ini? Cek tidak ada saldo. Hana tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung otoritas mutlak. Musik ini seharusnya berhenti di sini, Adrian, karena sandiwaramu sudah mencapai bab terakhir. Hana memberikan isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba, lampu utama ballroom padam sepenuhnya. Hanya menyisakan satu lampu sorot yang mengarah tepat ke wajah Adrian, yang kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Bab 5. Kehancuran di depan mata. Keheningan yang menyergap Grand Ballroom Hotel Grand Majestic terasa lebih mencekam daripada kegelapan itu sendiri. Ratusan tamu undangan yang beberapa menit lalu tertawa renyah sambil menikmati hidangan premium kini terpaku seperti patung. Cahaya lampu sorot tunggal yang menghujam wajah Adrian membuat pria itu tampak seperti terdakwa di kursi pesakitan. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya merusak riasan tipis yang diaplikasikan penata rias tadi sore. Hana berdiri di ujung karpet merah tepat di bawah panggung pelaminan. Ia mendongak menatap Adrian dengan pandangan yang tidak lagi mengandung cinta, benci, ataupun kemarahan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Hana, kau sudah gila, teriak Adrian. Suaranya pecah dan bergetar. Ini hari pernikahanku. Kau tidak punya hak untuk mengacau di sini. Keluar, Pak Bram, mana keamanan hotel? Adrian menoleh ke arah Pak Bram yang berdiri di sudut ruangan, namun manajer hotel itu hanya berdiri diam dengan tangan terlipat di depan tubuhnya. Tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak untuk mengusir Hana. Sebaliknya, beberapa pria berpakaian safari hitam yang sejak tadi mengawasi, kini mulai mengepung area pelaminan. Hana melangkah naik satu anak tangga menuju panggung. Suara sepatunya yang mengetuk lantai kayu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian. Hak. Hana mengulang kata itu dengan nada tenang. Mari kita bicara tentang hak, Adrian. Hak siapa yang sedang kau gunakan untuk membayar mawar-mawar ini? Hak siapa yang kau curi untuk menyewa orkestra yang baru saja berhenti bermain? Vanya, yang sejak tadi terdiam karena syok, mulai berteriak histeris. Siapa wanita ini, Adrian? Kau bilang dia sudah setuju untuk bercerai dan pergi dengan tenang. Kenapa dia datang ke sini dan mempermalukan aku di depan teman-temanku? Diam, Vanya, gertak Adrian, namun suaranya tidak lagi memiliki wibawa. Tuan Julien maju ke depan, berdiri di samping Hana. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map merah yang tebal. Ia mengeluarkan mikrofon dari sakunya, yang ternyata sudah tersambung dengan sistem audio darurat hotel. Hadirin sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Suara Tuan Julien menggema kuat. Nama saya adalah Julien Pratama,
kuasa hukum dari keluarga besar Atmaja dan pengawas aset korporat. Saya di sini untuk membacakan perintah eksekusi darurat. Tuan Julian melirik Adrian yang kini memegangi pinggiran kursi pelaminan agar tidak jatuh. Saudara Adrian Dirgantara, pukul 15 sore tadi, Dewan Komisaris Yayasan Atmaja telah meresmikan pemecatan Anda sebagai Direktur Utama secara tidak hormat atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan indikasi penggelapan dana perusahaan. Sejak saat itu, Anda tidak lagi memiliki otoritas atas 1 sen pun dana korporasi. Suara riuh tamu undangan meledak. Teman-teman sosialita Vanya mulai mengeluarkan ponsel mereka. Mereka momen memalukan itu dengan antusias. Berita ini akan menjadi santapan lezat di media sosial dalam hitungan menit. Dan mengenai cek sebesar 300 juta rupiah yang baru saja Anda berikan kepada manajemen hotel, lanjut Julian sambil mengangkat lembaran fotokopi cek tersebut, kami telah melakukan koordinasi dengan pihak bank. Cek itu diterbitkan dari rekening yang sudah dibekukan. Secara hukum, tindakan Anda memberikan cek tanpa saldo sebagai jaminan pembayaran adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tidak mungkin, itu bohong. Adrian berteriak histeris. Ia menunjuk ke arah Hana. Kau menjebakku, Hana. Kau sengaja melakukan ini untuk menghancurkanku. Hana maju selangkah lagi. Kini ia berdiri tepat di depan Adrian. Jarak mereka hanya 1 meter. Hana bisa mencium aroma parfum mahal Adrian yang kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. Aku tidak menghancurkanmu, Adrian, bisik Hana. Cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di baris depan. Aku hanya melepaskan peganganku. Kau hancur karena kau membangun istanamu di atas pundakku sambil menusuk punggungku berulang kali. Kau yang memilih untuk memberikan cek itu. Kau yang memilih untuk tetap mengadakan pesta ini meski kau tahu kau tidak punya uang lagi. Kesombonganmu lah yang menarik pelatuknya. Vanya tiba-tiba berdiri, matanya melotot ke arah perhiasan yang melingkar di lehernya. Lalu bagaimana dengan perhiasanku? Adrian, kau bilang ini semua milikku. Nona Vanya, potong Tuan Wijaya yang ikut naik ke panggung. Kalung yang Anda kenakan, serta gaun yang Anda pakai, dipesan menggunakan akun kredit vendor Dirgantara Group. Karena aset tersebut diperoleh melalui dana ilegal pasca pemecatan saudara Adrian, maka perhiasan tersebut masuk ke dalam daftar sitaan jaminan. Kami mohon kesediaan Anda untuk menyerahkannya secara kooperatif, atau petugas kepolisian di luar akan masuk untuk mengambilnya sebagai barang bukti. Wajah Vanya berubah menjadi sangat menjijikan. Ia tidak lagi terlihat seperti pengantin cantik, melainkan wanita rakus yang ketakutan. Apa? Kau mau mengambil kalungku? Adrian, lakukan sesuatu. Namun Adrian tidak bisa melakukan apa-apa. Ia melihat ke arah pintu masuk ballroom. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap baru saja masuk bersama beberapa staf legal korporat. Dunia Adrian runtuh seketika. Ia melihat rekan-rekan bisnisnya, orang-orang yang selama ini ia coba buat terkesan, kini menatapnya dengan pandangan jijik dan kasihan. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan tertawa sambil berbisik. Hana, kumohon. Adrian tiba-tiba jatuh berlutut di depan Hana. Ia mencoba meraih ujung gaun hitam Hana, namun Hana melangkah mundur dengan cepat. Jangan lakukan ini di depan umum. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan menceraikan Vanya sekarang juga jika itu yang kau mau. Vanya tersentak mendengar ucapan Adrian. Apa? Kau gila, Adrian? Kita baru saja menikah. Diam kau, wanita sialan. Maki Adrian kepada Vanya. Gara-gara nafsu belanjamu, aku jadi nekat menggunakan dana perusahaan. Pemandangan di atas panggung itu benar-benar menyedihkan. 2 orang pengantin yang baru saja merayakan cinta sejati, kini saling caci di depan ratusan mata. Hana menatap pemandangan itu dengan rasa mual. Inikah pria yang ia cintai selama 5 tahun? Inikah pria yang ia bangga-banggakan di depan orang tuanya? Seorang pengejut yang tega melempar kesalahan pada orang lain saat posisinya terdesak. Cukup, Adrian. Suara Hana terdengar sangat lelah. Jangan merendahkan dirimu lebih jauh lagi. Itu hanya membuatku semakin menyesal pernah mengenalmu. Hana berbalik.
memunggungi Adrian yang masih bersimpuh di lantai. Ia menatap Tuan Julian. Selesaikan semuanya. Saya tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan orang-orang ini lebih lama lagi. Baik, Nyonya, jawab Julian tegas. Saat Hana berjalan menuruni panggung, lampu-lampu di ballroom perlahan mulai menyala kembali. Namun bukan untuk melanjutkan pesta. Lampu-lampu itu menyala untuk menunjukkan betapa berantakannya segalanya. Petugas mulai bergerak maju. Pak Bram menginstruksikan staf hotel untuk berhenti melayani tamu dan mulai mengemasi barang-barang sitaan. Hana, kau akan menyesal. Aku akan menuntutmu balik, teriak Adrian yang kini sedang dipegangi oleh petugas kepolisian untuk dibawa keluar dari area pelaminan demi pemeriksaan lebih lanjut terkait cek kosong tersebut. Hana terus berjalan menyusuri karpet merah. Ia tidak menoleh ke belakang, bahkan ketika ia mendengar suara jeritan Vanya karena kalung berliannya dilepas paksa oleh petugas pendamping wanita. Di pintu keluar, Hana berpapasan dengan beberapa wartawan media gaya hidup yang tadi diundang Vanya. Mereka kini berebut mengambil foto Hana. Hana hanya mengangkat tangannya sedikit, melindungi wajahnya dari kilatan flash dan terus melangkah menuju lobi. Udaranya terasa sangat segar saat ia mencapai pintu keluar hotel. Mobil Pak Maman sudah menunggu tepat di depan lobi. Pak Maman membukakan pintu dengan senyum bangga yang tak disembunyikan. Hana masuk ke dalam mobil. Ia duduk diam selama beberapa saat, mendengarkan suara mesin mobil yang halus. Tiba-tiba, setetes air mata jatuh di pipinya. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan Adrian, tapi air mata syukur karena bebannya telah benar-benar lepas. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu menghapus seluruh kontak dan foto yang berkaitan dengan Adrian Dirgantara. Ia memblokir akses terakhir pria itu ke dalam hidupnya. Pak Maman, panggil Hana pelan. Iya, Non. Bawa saya ke makam ayah. Saya ingin memberitahu beliau bahwa rumahnya sudah bersih sekarang. Mobil sedan hitam itu melaju pergi meninggalkan Hotel Grand Majestic, meninggalkan keributan, kehancuran, dan masa lalu yang kelam. Di belakangnya, lampu-lampu hotel tetap bersinar. Namun bagi Adrian Dirgantara, malam itu adalah awal dari kegelapan panjang yang tidak akan pernah berakhir. Dinding ruang pemeriksaan kantor polisi itu berwarna putih kusam, kontras dengan kemewahan ballroom yang baru saja ditinggalkan Adrian. Ia masih mengenakan tuxedo pengantinnya, namun dasi kupu-kupunya sudah hilang, dan kemeja putihnya yang mahal kini tampak kusut dan penuh keringat. Tidak ada lagi aroma parfum mahal, yang ada hanyalah bau kecemasan yang pekat. Di depannya, seorang penyidik meletakkan fotokopi cek perusahaan dan laporan audit cepat yang diserahkan oleh Tuan Julian. Saudara Adrian, tanda tangan di cek ini adalah milik Anda, benar? Tanya penyidik itu datar. Adrian hanya menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Saya pikir dananya masih ada. Saya direktur utama, saya punya hak. Anda pernah punya hak, potong penyidik itu sambil menunjukkan surat pemberhentian resmi tertanggal sore tadi. Tetapi Anda tetap mengeluarkan cek ini setelah akses Anda dicabut. Itu adalah niat jahat untuk melakukan penipuan. Belum lagi laporan dari Yayasan Atmaja mengenai penggelapan aset selama 2 tahun terakhir. Nilainya mencapai miliaran, Adrian. Di luar ruangan, Vanya berteriak-teriak menuntut keadilan karena tas dan perhiasannya disita. Namun suaranya perlahan menjauh saat petugas membawanya keluar. Adrian menyadari bahwa wanita yang ia puja karena kecantikannya itu tidak akan bertahan sedetik pun bersamanya di masa sulit. Sementara itu, di kantor pusat Dirgantara Group, suasana berubah total. Pukul 10 malam, seluruh lampu di lantai eksekutif menyala terang. Hana melangkah masuk, tidak lagi sebagai istri direktur, tetapi sebagai pemegang mandat utama keluarga Atmaja. Raka, sekretaris Adrian, berdiri kaku di lobi. Ia tampak ketakutan, membayangkan dirinya akan ikut terseret arus kehancuran bosnya. Namun, Hana hanya menatapnya sekilas. Raka, kumpulkan seluruh kepala departemen di ruang rapat dalam 15 menit. Bawa laporan audit keuangan kuartal terakhir. Baik, Bu Hana, jawab Raka terbata. Di ruang rapat, Hana duduk di kursi utama, kursi yang selama ini diduduki Adrian dengan angkuh. Ia membuka tabletnya, menghubungkannya ke layar proyektor besar di depan. Mulai malam ini, Hana memulai dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Perusahaan ini kembali ke bawah kendali penuh Yayasan Atmaja. Semua kebijakan yang dibuat oleh Adrian Dirgantara dalam 3 bulan terakhir akan ditinjau ulang. Siapapun yang terbukti membantu penggelapan dana yang dilakukan Adrian, silahkan ajukan surat pengunduran diri besok pagi
atau saya yang akan menyerahkan nama kalian ke pihak berwenang. Ruangan itu sunyi senyap. Para manajer yang dulunya sering menjilat Adrian kini tertunduk lesu. Mereka melihat seorang wanita yang berbeda. Hana bukan lagi sosok bayangan yang hanya diam di rumah. Ia adalah badai yang sedang membersihkan rumahnya sendiri. Hana menghela napas panjang, menatap logo perusahaan di layar. Ia tahu perjuangannya baru dimulai. Adrian hanyalah benalu yang sudah dibersihkan. Namun luka yang ditinggalkannya pada perusahaan cukup dalam. Rapat selesai, ujar Hana. Kembali bekerja, kita punya banyak hal yang harus diperbaiki. Saat semua orang keluar, Hana tetap diam di kursinya. Ia mengambil ponselnya dan melihat sebuah notifikasi berita lokal. Drama di pernikahan mewah, direktur muda ditangkap atas tuduhan penipuan cek kosong. Hana mematikan ponselnya. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, melainkan kelegaan yang hambar. Setidaknya malam ini ia bisa tidur di rumah ayahnya tanpa perlu mendengar kebohongan lain dari mulut pria yang pernah ia cintai. 3 hari telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Bau udara di ruang kunjungan penjara sangat berbeda dengan aroma mawar di Hotel Grand Majestic. Di sini, udara berbau pembersih lantai murahan dan keputusasaan. Hana duduk di balik sekat kaca buram, menunggu sosok yang pernah menjadi pusat dunianya muncul dari balik pintu besi. Ketika Adrian muncul, Hana hampir tidak mengenalinya. Pria yang biasanya tampil klimis dengan jas ribuan dolar itu, kini mengenakan seragam oranye yang kebesaran. Rambutnya berantakan dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur selama berhari-hari. Adrian duduk, lalu dengan kasar menyambar gagang telepon di samping kaca. "Hana, syukurlah kau datang." Suara Adrian terdengar parau dan penuh tuntutan melalui kabel telepon. "Tolong aku, cabut laporannya. Ini semua salah paham. Tuan Julian dan pengacaramu itu yang menjebakku. Mereka memalsukan dokumen audit itu." Hana hanya menatapnya. Tangan kanannya memegang gagang telepon dengan tenang. Ia tidak melihat seorang suami. Ia melihat seorang pria yang masih belum mampu menerima kenyataan. "Tidak ada yang memalsukan apapun, Adrian," ucap Hana pelan. "Laporan audit itu asli, cek kosong itu asli, dan perselingkuhanmu dengan Vanya selama 2 tahun ini, itu juga asli." Wajah Adrian menegang. Ia mencoba mengganti taktik. Matanya mulai berkaca-kaca, sebuah akting yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Hana. "Hana, aku hilaf. Vanya yang menggodaku." Dia wanita ular yang hanya menginginkan uangku. Maksudku, uang perusahaan. Aku melakukannya demi kita, agar aku bisa membuktikan pada ayahmu bahwa aku bisa sukses. "Berhenti berbohong, Adrian," potong Hana tajam. "Ayahku sudah meninggal, dan kau tidak sukses. Kau hanya pandai membelanjakan uang yang bukan milikmu. Kau tahu kenapa aku datang ke sini?" Adrian terdiam, berharap ada kata maaf yang keluar. "Aku datang untuk menyerahkan ini." Hana menempelkan sebuah dokumen ke kaca. Itu adalah surat putusan cerai yang sudah disahkan secara kilat karena bukti pelanggaran pidana dan perzinahan yang tak terbantahkan. Mulai hari ini, secara hukum dan batin, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku juga sudah mengganti nama perusahaan kembali menjadi Atmaja Corporation. Mendengar hal itu, wajah memelas Adrian lenyap seketika. Topengnya runtuh, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh kebencian. Ia memukul kaca sekat dengan tinjunya. "Kau wanita iblis, kau pikir kau siapa? Tanpa aku, perusahaan itu tidak ada apa-apanya. Kau hanya wanita rumahan yang beruntung punya ayah kaya. Lihat saja, setelah aku keluar dari sini, aku akan menghancurkanmu," teriak Adrian. Makian kotor mulai mengalir dari mulutnya. Hana justru merasa lega melihat kemarahan itu. Ini adalah wajah asli Adrian yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum manisnya. Pria ini tidak pernah mencintai Hana. Ia hanya mencintai akses yang diberikan Hana kepadanya. Hana berdiri, meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya saat Adrian masih terus berteriak histeris di balik kaca. Hana tidak membalas makian itu. Ia hanya memberikan satu anggukan kecil kepada petugas penjara untuk membawa Adrian kembali ke selnya. Saat Hana berjalan keluar menuju parkiran, ia menghirup udara segar sedalam-dalamnya. Ikatan batin yang selama ini mencekiknya telah putus total.
Ia tidak lagi membawa beban sebagai istri yang dikhianati. "Kemana kita sekarang, Non?" tanya Pak Maman saat Hana masuk ke mobil. "Ke kantor, Pak," jawab Hana sambil tersenyum cerah. "Kita punya masa depan yang harus dibangun kembali tanpa parasit." Mobil melaju meninggalkan gedung penjara, sementara di dalam sel yang dingin, Adrian baru menyadari bahwa dunianya benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi kartu kredit, tidak ada lagi pelayan, dan tidak ada lagi Hana yang bisa ia manipulasi. Bab 8. Kebangkitan Sang Ratu. 6 bulan telah berlalu sejak badai di Hotel Grand Majestic. Gedung pencakar langit yang kini kembali menyandang nama Atmaja Corporation berdiri megah di pusat bisnis Jakarta. Namun suasana di dalamnya telah berubah total. Tidak ada lagi budaya kerja yang penuh intimidasi seperti di era Adrian. Di lantai eksekutif, Hana duduk di balik meja kerja jati milik mendiang ayahnya. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang memberikan kesan profesional sekaligus hangat. Hana telah membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan sekadar ibu rumah tangga yang beruntung. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berhasil melakukan diversifikasi usaha ke sektor teknologi hijau, sebuah visi yang dulu selalu ditertawakan oleh Adrian. Laba perusahaan meningkat 20% dalam 1 semester, dan yang terpenting, kepercayaan para investor kembali pulih. "Ibu Hana, ini laporan keberangkatan kargo untuk proyek energi surya di Kalimantan," ucap Raka, yang kini menjadi asisten setia Hana. Raka telah membuktikan integritasnya setelah melewati masa percobaan audit yang ketat. "Terima kasih Raka, pastikan tim di lapangan mendapatkan semua dukungan yang mereka butuhkan," jawab Hana tanpa mengalihkan pandangan dari layar tabletnya. Di tengah kesibukannya, Hana sesekali teringat masa lalunya, namun bukan dengan rasa sakit, melainkan sebagai pelajaran. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari seberapa banyak orang yang takut padamu, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang bisa kau berikan. Namun, tidak semua orang memiliki nasib baik setelah badai itu berlalu. Di sebuah sudut kota yang jauh dari kemewahan, Fanya duduk di sebuah kafe kecil yang murah, menatap layar ponselnya yang retak. Namanya telah masuk dalam daftar hitam agensi model karena keterlibatannya dalam skandal penggelapan dana Adrian. Tidak ada lagi tas desainer, tidak ada lagi perhiasan Swarovski. Seluruh asetnya telah disita untuk menutupi kerugian perusahaan yang ia nikmati selama ini. Fanya mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, namun tidak ada satupun yang mengangkat telepon. Baginya, dunia sosialita adalah panggung yang hanya menerima pemain yang memiliki uang. Tanpa Adrian dan dompet tak terbatasnya, Fanya hanyalah orang asing bagi mereka. Suatu sore, saat Hana sedang dalam perjalanan menuju pertemuan bisnis, mobilnya terhenti di lampu merah. Di trotoar, ia melihat sosok wanita yang tampak lusuh, sedang berargumen dengan sopir taksi karena masalah ongkos. Itu adalah Fanya. Wajah yang dulu sombong itu kini tampak kusam dan penuh beban. Hana hanya menatap dari balik kaca mobil yang gelap. Ia tidak merasakan keinginan untuk membalas dendam atau turun untuk menghina wanita itu. Baginya, melihat Fanya dalam kondisi seperti itu sudah cukup menjadi bukti bahwa apa yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Lampu berubah hijau dan mobil Hana melaju perlahan. "Non Hana, tadi itu bukannya..." Pak Maman memulai, namun Hana segera memotong dengan lembut. "Itu masa lalu, Pak Maman. Kita tidak punya waktu untuk melihat ke belakang." Hana kembali fokus pada dokumen di tangannya. Ia sedang merencanakan pembangunan sekolah bagi anak-anak karyawan perusahaan, sebuah impian ayahnya yang belum sempat terwujud. Di bawah kepemimpinan Sang Ratu yang baru, Atmaja Corporation tidak hanya mengejar angka, tetapi juga membangun kemanusiaan. Malam itu, Hana berdiri di balkon kantornya, melihat kelap-kelip lampu Jakarta. Ia merasa utuh. Ia telah berhasil mengubah reruntuhan pengkhianatan menjadi fondasi kesuksesan yang lebih kokoh.
Ia bukan lagi bayangan Adrian. Ia adalah matahari bagi dunianya sendiri. Hujan deras mengguyur Jakarta, membungkus gedung-gedung pencakar langit dalam kabut abu-abu yang dingin. Di ruang kerjanya yang hangat, Hana sedang menyesap teh kamomil saat Raka mengetuk pintu dengan wajah ragu. Ia membawa sebuah amplop coklat kusam tanpa perangko, hanya bertuliskan nama Hana dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan yang dulu sering mengisi kartu ucapan ulang tahunnya, namun kini terlihat gemetar dan berantakan. Ini datang dari perantara pengacara publik, Bu. Katanya dari Saudara Adrian, ucap Raka pelan. Hana meletakkan cangkirnya. Keheninan menyelimuti ruangan. Selama berbulan-bulan, ia telah berhasil menghapus bayang-bayang Adrian dari kesehariannya. Namun surat itu seolah menjadi pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu di sudut yang gelap. Hana membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat lembaran kertas yang sobek di bagian pinggirnya. Hana, aku tahu aku tidak layak meminta apapun. Di sini dingin, Hana. Ruangannya sempit dan orang-orang di sini tidak seperti mereka yang kita kenal dulu. Aku sakit. Paru-paruku bermasalah dan fasilitas di sini sangat terbatas. Aku tidak meminta kebebasan. Aku tahu itu mustahil. Aku hanya memohon belas kasihanmu untuk membiayai pengobatanku di rumah sakit luar penjara. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibuku sudah tidak mau bicara denganku. Dan Fanya, dia bahkan tidak pernah datang menjenguk. Surat itu berlanjut dengan rentetan permintaan maaf yang terdengar seperti rekaman rusak. Adrian memohon agar Hana mengingat masa-masa awal mereka, saat mereka masih makan di pinggir jalan dan merencanakan masa depan bersama. Hana menyandarkan punggungnya, menatap rintik hujan yang menghantam jendela. Hatinya tidak lagi bergejolak kemarahan. Yang ia rasakan hanyalah rasa kasihan yang hambar, seperti melihat seekor serangga yang terjepit namun tetap berusaha menyengat. Bu, apakah perlu saya siapkan balasan atau bantuan medis melalui yayasan? Tanya Raka hati-hati. Hana terdiam cukup lama. Ia teringat bagaimana Adrian dengan angkuh mengatakan bahwa Hana tidak akan bertahan hidup tanpa dirinya. Ia teringat bagaimana Adrian merayakan pengkhianatannya dengan pesta mewah saat Hana sedang berjuang menahan tangis di ruang mediasi. Belas kasihan adalah sifat mulia. Namun Hana tahu bahwa bagi orang seperti Adrian, bantuan seringkali dianggap sebagai celah untuk kembali memanipulasi. Kirimkan tim medis dari yayasan perusahaan untuk memeriksanya, ujar Hana akhirnya. Berikan dia perawatan standar yang layak bagi seorang tahanan. Jangan lebih. Bayar biaya rumah sakitnya jika memang mendesak. Tapi pastikan dia tetap berada di bawah pengawasan kepolisian. Dan satu hal lagi, Raka. Iya, Bu, jangan berikan surat ini padaku lagi. Katakan pada perantaranya bahwa komunikasi ini adalah yang terakhir. Aku membiayai pengobatannya bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai bentuk kemanusiaan terhadap sesama makhluk hidup yang sedang sekarat. Hana menyadari bahwa membantu Adrian bukan berarti ia kembali kalah. Justru, ini adalah pembuktian tertinggi bahwa ia telah sepenuhnya menang. Ia memiliki kuasa untuk memberi, sementara Adrian hanya memiliki kemampuan untuk meminta. Malam itu Hana tidak bisa tidur dengan tenang. Ia menyadari bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan, dan memberi tidak selalu berarti menerima kembali. Adrian adalah bab yang sudah selesai, sebuah luka yang sudah menjadi parut. Parut itu akan selalu ada untuk mengingatkannya agar tidak pernah lagi memberikan kunci rumahnya kepada seseorang yang hanya berniat membakarnya dari dalam. Matahari pagi di penghujung tahun menyinari ruang sidang pengadilan negeri dengan cahaya yang lembut namun benderang. Hari ini adalah hari penentuan, garis finish dari drama panjang yang telah menguras energi dan emosi selama berbulan-bulan. Hana duduk di barisan terdepan bangku penonton, mengenakan setelan blazer putih gading yang melambangkan kemurnian niat dan lembaran baru. Di kursi terdakwa, Adrian duduk dengan bahu merosot. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan direktur utama. Wajahnya yang pucat tampak semakin layu di bawah lampu ruang sidang. Saat hakim ketua mulai membacakan amar putusan, ruangan itu mendadak sunyi senyap.
hanya menyisakan suara berat hakim yang bergema di setiap sudut dinding. Menyatakan terdakwa Adrian Dirgantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang secara berlanjut. Hakim mengambil napas sejenak sebelum menjatuhkan vonis. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Suara ketukan palu hakim sebanyak 3 kali seolah menjadi paku terakhir pada peti mati masa lalu Adrian. Adrian jatuh terduduk, menutupi wajahnya dengan tangan yang diborgol. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Hana hanya menghela napas panjang, sebuah pelepasan yang tuntas. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh dendam, melainkan oleh hukum yang selama ini diremehkan Adrian. Keluar dari gedung pengadilan, Hana disambut oleh puluhan wartawan. Namun, kali ini ia tidak menghindar. Ia berhenti di depan anak tangga dan memberikan pernyataan singkat. Hari ini bukan tentang kemenangan saya, tapi tentang integritas. Perusahaan kami, Atmaja Corporation, akan terus bergerak maju untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Masa lalu adalah guru dan masa depan adalah amanah. Terima kasih. Ucapnya tenang sebelum langkah menuju mobilnya. 1 jam kemudian, Hana sampai di sebuah panti asuhan yang baru saja selesai direnovasi oleh yayasannya. Di sana, anak-anak berlarian dengan tawa yang lepas. Salah seorang anak kecil berlari menghampiri Hana dan memberikan sebuah gambar sederhana, sebuah rumah dengan matahari yang bersinar cerah. Hana tersenyum tulus, sebuah senyum yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah angka di layar tablet atau limit kartu kredit hitam, melainkan kedamaian jiwa dan kemampuan untuk menyalakan cahaya di hidup orang lain. Malam harinya, Hana berdiri di balkon rumah ayahnya. Ia melihat ke arah langit yang bertabur bintang. Di tangannya, ia memegang foto pernikahannya dulu yang baru saja ia temukan di gudang. Tanpa rasa ragu, ia merobek foto itu menjadi serpihan kecil dan membiarkannya tertiup angin malam. Garis finish telah ia lewati. Adrian kini hanyalah sebuah nama dalam catatan hukum yang berdebu. Fanya telah menghilang dalam kerumunan kota yang tak peduli. Dan Hana? Hana kini berdiri sebagai dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan sepenuhnya utuh. Permainan catur itu telah usai, dan sang ratu tetap tegak berdiri di atas papannya, siap menyambut fajar yang baru. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Hana. Apakah ada bagian lain atau cerita baru yang ingin Anda kembangkan bersama saya?